Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jajang Sito Nugroho. Saya dari semester 5. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan metode penelitian dengan judul Perancangan Sistem Pemberian Pakan Otomatis Upaya Peningkatan Efisiensi pada Peternakan Bebek Menggunakan Evolutionary Prototype. Latar belakang, peternakan bebek di Indonesia memiliki potensi yang besar seiring dengan tingginya permintaan pasar terhadap daging dan telur. Namun, terhadap kesenjangan antara permintaan dan pasokan yang mengindikasikan perlunya peningkatan efisiensi produksi. Penelitian ini berfokus pada peternakan bebek skala kecil, khususnya peternakan Pak Nur di Desa Sebalong, Pasuruan, sebagai representasi tantangan yang dihadapi peternak dengan jumlah ternak di bawah 500 ekor. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah metode pemberian pakan yang masih manual, yang berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga peternak, serta ketidakkonsistenan waktu dan jumlah pakan yang diberikan. Pada akhirnya, mempengaruhi produksi telur. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan solusi berupa perancangan dan pengembangan sistem pemberian pakan otomatis. Sistem ini bertujuan untuk mengotomatiskan pemberian pakan berdasarkan jadwal, mengatur jumlah pakan secara akurat dan konsisten, serta mempermudah pengendalian melalui aplikasi smartphone Android yang terhubung via Bluetooth. Metode pengembangan yang digunakan adalah evolutionary prototype, yang memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap. Sistem ini juga akan menggunakan mekanisme belt recover untuk distribusi pakan. Dengan demikian, peneliti diharapkan dapat meningkatkan efisiensi peternakan bebek skala kecil melalui penerapan teknologi yang mudah digunakan, terjangkau, dan efektif, serta berkontribusi pada pengembangan teknologi peternakan secara umum. Rumusan masalah 1. Bagaimana merancang sistem pakan ternak bebek otomatis menggunakan prototype. 2. Bagaimana implementasi sistem pemberian pakan otomatis menggunakan Arduino. 3. Bagaimana cara mengukur tingkat efisiensi dalam implementasi sistem pemberian pakan otomatis. Tujuan penelitian 1. Merancang prototipe alat yang dapat memberikan pakan bebek secara otomatis, terjadwal, dan mampu menyesuaikan jumlah pakan yang dibutuhkan. 2. Mengimplementasikan mekanisme distribusi pakan menggunakan mekanisme belt conveyor untuk transportasi material pakan secara mekanis. 3. Mengukur tingkat efisiensi dalam penerapan sistem pemberian pakan otomatis, memungkinkan evaluasi kinerja sistem. Batasan penelitian 1. Jenis pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan pelet. 2. Jenis bebek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebek lokalan. Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan pelet. 3. Ukuran kandang. Kandang bebek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 x 10 meter. 4. Jumlah bebek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 170 ekor. Manfaat. Untuk manfaat itu sendiri, yang pertama yakni membantu kebutuhan peternak dalam pertumbuhan dan kesejahteraan ternak. 2. Membantu mengelola pakan dengan lebih baik, mengurangi pemborosan dan potensi dampak lingkungan. 3. Meningkatkan cara kerja peternak dengan mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk memberikan pakan secara manual. Penelitian terkait. Adapun penelitian terkait yang pertama yakni penerapan DS321 untuk pakan ternak otomatis berbasis Arduino. Nama peneliti M. Taufik 2022. Masalah pemberian pakan manual yang tidak teratur mempengaruhi kesehatan ternak. 3. Metode penggunaan RJT DS3231 untuk mengontrol waktu pemberian pakan. Hasil yang didapatkan sistem pakan otomatis real time, lengkap tampilan wadah pakan dan air. 2. Perancangan alat pakan bebek otomatis berbasis Arduino dengan penjadwalan Arduino. Nama peneliti Lukman. Untuk masalahnya, pemberian pakan manual memakan waktu dan biaya. 3. Metode yang digunakan prototype evolusioner dengan pengaturan jadwal pakan via Android atau Bluetooth. Hasil yang didapatkan prototipe pakan otomatis terjadwal dengan pengaturan jumlah dan waktu melalui smartphone. Yang ketiga yakni perancangan alat pakan otomatis berbasis IoT pada UMKM kampung ternak. Nama peneliti Friendly et al. 2022. Masalah yang didapatkan tidak akurat pemberian pakan karena kekurangan tenaga kerja. Metode yang digunakan survei, wawancara, dan implementasi sistem berbasis IoT. Hasilnya, sistem otomatis berbasis IoT hemat daya dan memungkinkan kontrol jarak jauh.
4. Sistem otomatisasi pemberian pakan pada peternak bebek dengan Arduino dan Bluetooth. Nama peneliti Fernando. Masalah pemberian pakan manual tidak efisien dan tidak konsisten. Metode yang digunakan prototipe evolusioner dengan pengaturan jadwal melalui via Bluetooth. Hasil sistem otomatis terjadwal dengan kendali pakan melalui smartphone. 5. Rancang bangun sistem pakan ternak otomatis berbasis Arduino dan Loadkel. Nama peneliti Aziz dan Haryanti. Masalah yang muncul, sistem manual memakan waktu dan tenaga. Metode yang digunakan eksperimen menggunakan Loadkel untuk mengukur berat pakan secara akurat. Hasilnya, sistem otomatis akurat meskipun membutuhkan peningkatan seperti kendali, jarak jauh, dan daya ganda. Kajian pustaka. 1. Sistem pemberian pakan Arduino Loadkel ASIS 2022. Metode menggunakan Arduino dan Loadkel untuk pemberian pakan otomatis berdasarkan berat. Keunggulan, presisi pemberian pakan otomatis. Keterbatasan membutuhkan sistem kendali jarak jauh untuk pengawasan. 2. Penerapan DS3231 pemberian pakan otomatis Winata 2022. Metode yang digunakan menggunakan RTC DS3231 untuk pemberian pakan otomatis sesuai waktu. Keunggulan yang didapatkan pemantauan ketersediaan pakan dan air minum secara teratur. Keterbatasan, fokus hanya pada pengaturan waktu, kurang fleksibel dalam pengaturan pakan. Yang ketiga, penggunaan IoT dalam sistem pemberian pakan. Metode yang digunakan sistem IoT untuk memberi pakan otomatis terintegrasi internet. Keunggulan, mengatur pakan secara otomatis melalui internet. Keterbatasan, ketergantungan pada koneksi internet yang terbatas di daerah tertentu. 4. Pengembangan sistem pemberi pakan dengan prototipe evolutionary. Lukman. Metode yang digunakan menggunakan Bluetooth untuk pengaturan jadwal dan jumlah pakan lewat smartphone. Keunggulan, efisiensi dalam waktu dan tenaga kerja. Keterbatasan, pengembangan kapasitas operasional sistem. Yang kelima, perancangan alat otomatis berbasis Android. Nama peneliti Fernando. Metode yang digunakan yakni Arduino, Uno, dan Bluetooth untuk pengendalian sistem pakan melalui aplikasi Android. Keunggulan, memudahkan kontrol pemberian pakan. Keterbatasan, kapasitas operasional dan distribusi pakan terbatas. Yakni selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan model prototyping, juga dikenal sebagai metode prototype evolusioner, adalah teknik untuk mengembangkan sistem perangkat lunak SLDG, di mana prototipe dibuat, dievaluasi, dan kemudian pekerjaan lebih lanjut dilakukan sesuai kebutuhan untuk mencapai hasil yang dapat diperoleh dari sistem. Adapun tahapan-tahapan prototype evolusioner, yakni 1. Analisis kebutuhan pengguna. Pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap kebutuhan user sebagai tahap awal merancang sistem informasi yang tepat. 2. Membuat prototype. Pembuatan perancangan sistem pemberi pakan ternak otomatis dimulai dengan rancangan sistem menggunakan UML yang digambarkan melalui use case diagram dan activity diagram. Yang selanjutnya yakni menyesuaikan kebutuhan pengguna. Menentukan apakah prototipe dapat diterima. Pengembangan mendemonstrasikan prototipe kepada pengguna untuk mengetahui apakah prototipe yang telah dibuat dapat diterima. Jika diterima, maka proses berlanjut ke tahap terakhir yakni penggunaan prototipe. Tapi jika belum dapat diterima, maka proses kembali ke tahap sebelumnya, yakni menggunakan prototipe. Jadwal penelitian. Untuk bulan pertama dilakukan studi literatur, yakni pengumpulan referensi tentang teknologi otomatis. Dilanjutkan identifikasi kebutuhan, yakni wawancara dan survei lokasi. Di bulan kedua, perancangan sistem, pembuatan desain sistem menggunakan UML. Bulan ketiga dan keempat, pengembangan prototipe, yakni pengujian dan literasi prototipe. Bulan kelima, implementasi di lokasi, yakni pemasangan alat di peternakan. Bulan keenam, evaluasi dan dokumentasi, yakni pengumpulan data dan analisis hasil penelitian. Adapun referensi dari yang saya teliti, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.